A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang berbuat salah? Tentu semua manusia yang hidup di dunia ini pasti melakukan kesalahan. Lantas apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang berbuat salah, baik sengaja ataupun tidak disengaja? Berjalan dari surah Al-Asr yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya mentaati kesabaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita kupas ayat per ayat bahwa Allah di sini bersumpah demi waktu bahwa manusia berada dalam kerugian. Inilah keagungan Al-Quran. Al-Quran tidak membicarakan satu negara. Al-Quran tidak membicarakan satu kampung. Al-Quran tidak membicarakan satu wilayah, melainkan membicarakan alam semesta, membicarakan manusia yang hidup dari yang dulu, sekarang, ataupun yang akan datang. Orang Indonesia rugi, orang Amerika rugi, orang Arab rugi. Pokoknya semuanya yang namanya orang, yang namanya manusia berada dalam kerugian. Mau presiden rugi, mau tukang beca rugi, Cak. Mau gubernur rugi, Nur. Mau Pak Camat rugi, Mat. Mau Pak RT rugi, Teh. Apapun jabatannya, mau kaya mau miskin, semua di sini diterangkan bahwa semua manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali, nah ini,
kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Jadi kalau kita jadi tukang becak beriman, maka menjadi orang-orang yang beruntung. Menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi siapapun di dunia ini, kalau kita beriman, maka kita menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk orang-orang yang di dalamnya, yaitu orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Selanjutnya, dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran. Ini poin terpentingnya. Kalau ada orang yang berbuat salah, kalau ada orang yang berbuat keburukan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menjauhi? Apakah kita harus mengucilkan orang tersebut sehingga kita tidak berteman lagi? Ini Al-Quran menjelaskan dari dulu bahwa apabila ada orang yang salah, bahkan diri yang berbicara ini, yang mukanya ngejedok ke depan sendirian, kalau salah dinasehati. Karena hakikatnya kita sebagai manusia pasti memiliki kesalahan. Walaupun benar di mata orang, hakikatnya aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau orang-orang yang berbuat salah, yang kita lakukan menasehati dalam hal kebenaran. Kalau kamu salah, kenapa kamu jadi begini? Kenapa kamu seperti ini? Ayo kembali ke jalan yang benar. Jangan kita kucilkan, jangan kita jauhkan. Orang teman dekat kita, jika dia salah, mari kita rangkul. Apabila orang yang jauh yang berbuat salah, mari kita doakan. Oleh sebab itu, maka itulah sebabnya kita menjadi orang-orang yang beriman. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman, yang mendoakan, yang membenarkan orang-orang yang salah. Lalu poin yang terakhir adalah dan nasihat menasehati supaya mentaati dalam kesabaran. Ini jauh lebih penting lagi. Kalau kita berbuat baik, syukur alhamdulillah. Kalau ada orang yang berbuat buruk, kita nasihati, alhamdulillah. Ada orang yang terkena musibah, apa yang harus kita lakukan? Kita taati, kita bicarakan baik-baik. Contoh, teman satu mendapatkan musibah, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Sabari aja, ini adalah ujian dari Allah. Toh kebaikan, kebahagiaan, kesenangan, kesedihan, ini adalah ujian dari Allah. Kita banyak rezeki, itu ujian dari Allah. Itu pun harus diberikan nasihat. Kita mendapatkan harta yang sedikit, itu ujian dari Allah dan perlu kita sabar. Dan perlu kita bersabar juga dan perlu kita bersyukur juga. Oleh karena itu maka kita semua di sini haruslah menjadi orang-orang yang memberikan kebenaran dan memberikan kesabaran agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, agar kita menjadi orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kultum hari ini. Semoga dapat diambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.